Halo, selamat siang. Happy friend. Ayo kita undang. Halo, selamat siang semuanya. Selamat yang menjalankan ibadah puasa ya, Happy friend. Hari ini hari kedua mungkin masih agak berat. Belum terlalu terbiasa. Sambil menghabiskan waktu, kita ini belajar bersama. Kita bincang-bincang sejenak mengenai saham. Kita tunggu Handi dulu ya, sebentar. Halo, selamat sih. Wah, ini sudah masuk. Oh iya, Bu. Tunggu ACC sebentar. Oke, tunggu dulu ya. Tadi IHSG kayaknya sempat plus 40, tapi tutupannya nih kok cuma tinggal plus 27 ya. Mungkin karena sudah beberapa hari plus terus ya. Oke, ini Notes Community udah bergabung. Hai, Halo. Selamat siang, Bu. ayo. Selamat siang Handi. Sudah makan atau belum? Atau, Sudah, ikut sudah. berpuasa? Sudah. Bentar lagi mau ikut puasa. Oh, sebentar. Puasa itu bagus juga kok untuk Tubuh, menjaga ya, ya, benar. tubuh ya, karena kan dengan berpuasa itu seperti mengeluarkan racun-racun gitu ya, Ya, Hadi ya. ya. Saya dulu program dietnya puasa. Oh iya, Ya puasa. dulu Kalau gendut ya. sekarang kan terkenalnya namanya intermittent Oh fasting ya. iya iya Kalau iya, iya. Jadi dulu mulai kita makan kenalnya paginya mundur puasa. ya. Ya, ya. Oh Makannya 4 jam gitu-gitu. Itu iya puasa iya. sih, saya puasa. Pantes, pantes sekarang kayak opa Korea ya, karena Waduh. mungkin dengan oke oke. Gimana, Bro? Ini udah lumayan banyak nih yang kumpul-kumpul. Ayo ayo. Ini Ayo, setelah ayo. libur 2 hari, Iya, 4 hari loh malahan ya. 4 hari. 4 hari ya. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Selasa. Ya, Mm-mm. ya di dalam libur 4 hari itu tidak terjadi banyak perubahan ya, Tidak. Handi ya. Kayak Dow eh, Jones cuman plus 0,55, US dollar index juga tidak begitu bergejolak ya, 0,15, tidak terlalu banyak cuman bergejolak. cuman tadi malam inflasi US aja sih, boleh nih. Oh ya, Ya, bagus atau enggak ya? inflasi 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 Amerika itu kemarin Mhm. secara intinya course, bentar, takut salah ini takut salah datanya. Tadi Iya. malam sebenarnya inflasinya rada agak sedikit naik ya karena Oh ya. mungkin faktor, tapi intinya tuh core inflation-nya naik 0,1, kemudian Oke. si inflasi secara keseluruhannya juga juga naik. Jadi makanya ini sebenarnya kan ekspektasi pasar itu adalah semoga penundaan pemangkasan tingkat suku bunganya kan udah nggak terlalu jauh ya, Bu. Iya Jadi iya. tapi inflasinya masih cukup malah naik. Mungkin pasar ngarepnya turun tapi masih cukup naik. Jadi Iya. harusnya mesti bersabar lagi karena kalau di pasar saham tuh kalau misalkan ternyata sampai sekarang itu pemangkasan suku bunga The Fed nggak dimulai-mulai tuh yang lain tuh nggak bakal ikutan, Bu. Iya, Bank, benar benar iya, benar. bank negara lain tuh nggak bakal ikutan gitu. Jadi Iya iya. itu yang Harus ditungguin. dimulai dari yang paling tua dulu ya. Bosnya Benar, dulu ya. benar. Iya. Kan Jadi ya, harusnya kan kalau kemarin ini bulan Maret, terus mundur hmm, lagi Juni ya kan? ya sekarang sekarang ekspektasinya mereka itu di Juni Juni Iya, Juni 2024. kan. Ini saya update dikit kalau untuk inflation rate ya year on year Mhm. itu 3,2, bulan sebelumnya di Januari itu 3,1, Oh, kemudian naik core 2,1 ya. inflationnya year on year itu naik juga 3,8, di Januarinya 3,7, jadi masing-masing Iya. naik 0,1 poin lah. Jadi mungkin Iya. kalau yang seingat saya yang Januari itu naiknya lebih kepada housing, jadi kayak sewa Oh, rumah, properti segala oh macam iya tuh iya. kalau nggak salah mereka tuh naik sekitar 6%. Mhm. Jadi itu Mhm. mempengaruhi inflasinya mereka. Nah, Mhm. eh,
energi mereka udah nggak terlalu berpengaruh lah. Kalau mungkin kalau tahun lalu kan masih Iya, iya, iya. inflasi keseluruhannya naik, tapi inflasinya intinya diem. Nah itu kan artinya Iya. ada apa? Ada pergerakan harga minyak salah satunya yang bisa mempengaruhi Mhm. si inflasinya US gitu. Ini. Iya, iya. Jadi ya masih ini ya, maksudnya masih ketat untuk Masih ketat ya. ketat ya. Maksudnya inflasinya masih ya walaupun naik cuma 0,1 tapi masih belum bisa ini ya, belum bisa turun ataupun stay gitu ya, kalem Iya gitu ya, ya. ya. Yang paling diharapkan sebenarnya adalah turun. Iya, iya sih. Sehingga sehingga the Fed-nya itu sehingga data itu bisa memojokkan the Fed untuk cepat-cepat memangkas tingkat suku bunga. Kalau kalau inflasinya makin turun, Iya, terus masuk ke deflasi kan iya, otomatis nanti akan terjadi resesi. iya. Bahkan eh, tahun ini Bu, Amerika itu diprediksi bakal akan resesi mild lah. Mild recession itu kayak mungkin cuma terjadi 2 kuartal, Iya. habis itu normal lagi. Nah, ini ada kemungkinan kejadian kalau misalkan suku bunganya nggak dipotong, nggak Hmm, dipangkas. Ya, iya, iya. kalau dia sampai akhir tahun juga masih ditahan-tahan, ya kemungkinan akan Amerika sendiri akan terjadi resesi lagi, tapi resesi yang sementara gitu. Iya, iya. Nah, tapi kalau resesinya ya apa, pemangkasan suku bunganya dipotong, otomatis kejadian itu nggak akan terjadi lah. Mhm. Karena gimana pun dengan tingkat suku bunga cukup tinggi dan bertahan lama kan itu menyiksa perusahaan-perusahaan. Iya, Sehingga benar-benar. dampaknya ke ekonomi gitu. Iya. Iya, cuman memang aneh juga walaupun suku bunganya tinggi tapi inflasinya masih tetap naik, terus pertumbuhan Ya, ekonominya juga masih bagus, berarti iya. memang benar-benar strong. itu yang aneh. Iya. Itu yang Terus aneh. terus juga kan sekarang marketnya kan price in-nya dengan sekarang berarti kan Juni ya Ya, betul. pemangkasan ya, atau berarti kalau misalnya price in-nya di bulan Juni. Jadi kalau misalnya nanti terjadi maju atau malah mundur lagi untuk suku bunga, The Fed nurun ke suku bunga, itu berarti malah nanti ada gejolak lagi ya. Tapi saat Ada ini price in Juni masih gitu. ya. Cuman ngedrive untuk akhir-akhir ini sebenarnya kan lebih ke karena laporan keuangan Iya, perusahaan yang iya, baru rilis, terutama Nvidia yang sebenarnya lumayan memberi impact terhadap marketnya mereka. Jadi Nvidia selain laporan keuangan tahunannya bagus, kemudian dia lagi ada tema AI. Jadi kalau sekarang itu di dunia teknologi itu lagi tema AI. iya, Jadi setiap perusahaan yang dikaitkan sama AI itu akan memberi gejolak pada saham. iya, iya, Itu yang di Amerika sih Bu Leni. Cuman kalau iya, di kita sendiri, kita belum ada perusahaan yang mm, yang concern banget, yang ke fokusnya di AI. AI itu masih belum ada. Ya, Iya, iya. itu. BIRG belum ya? Bukan ya? Oh bukan, nggak tahu Bu itu, nggak tahu itu, itu nggak tahu Oke, mau oke. mau gimana. Oke, oke. Oke, sebelum kita mulai, kita mau disclaimer on dulu ya bahwa semua perbincangan pada siang hari ini hanya merupakan diskusi semata dan segala risiko menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Ya. ya. Oke, Handi, bisa di-spill mengenai Cakti HSG ini. Oke, sebentar. Setelah apa namanya tadi tutupan tadi sempat plus 40 ya, sekarang kan agak turun sedikit nih. Dan beberapa hari kita juga udah naik, apakah udah ini ya, udah mulai. Oke, ISG sih sebenarnya secara ini harusnya kelihatan ya, Bu. Eh, Iya, Kelihatan ya, oke ya. Oke. Eh, ini kalau saya lihat ISG itu secara secara sorry. Oke, secara daily kemarin hari Jumat kemarin udah breakout dan dia secara teknikal tuh membentuk pola yang namanya cup and handle. Jadi harusnya kalau ISG seminggu ke depan nggak jebol 7368, 7365 itu maka ISG sangat cukup aman sekali. Eh, Kemungkinan dia masih akan kemungkinan bikin ATH. Jadi kalau misalkan minggu ini dia koreksi tapi masih bertahan di atas level 7370, 7380, 7368, maka ISG masih ada potensi bisa naik ke sampai 7638. 7638 itu sekitar 3,6%. Ya mudah-mudahan eh,
ini bisa dicapai, tapi saya rasa harusnya untuk capai ke sini nggak dalam waktu yang cukup cepat, Iya, Bu. iya. Karena kita lihat periode sentimen bank terhadap dividennya mereka, nanti juga akan kita bahas, itu juga udah mulai, begitu lewat April kan biasanya Iya, udah nggak ada udah sentimen nggak lagi. ada Nah, sentimen apa lagi. Iya. cuman kita yang membedakan market ISG saat ini sama market ISG dua atau 3 tahun terakhir itu, sekarang itu yang narik ISG itu banyak, nggak cuma Iya, banking, tapi betul. udah ada grup brand, Mm-mm. ada Grupnya TPIA, Prayogo ya. Mm-mm. Prayogo, terus ada Aman, Iya, terus iya betul. belum lagi ada satu lagi yang batu bara, tiba-tiba lupa. Nah, itu yang bisa bikin narik. Itu yang bisa membantu entah itu menarik IHSG turun ke bawah atau menarik IHSG naik ke atas gitu. So far seperti itu sih Bu. Kalau kita lihat IHSG, bahkan kalau kita lihat perdagangan hari ini, perdagangan hari ini itu nggak terlalu, sebenarnya market juga ditarik sama ini ya. Market juga ditarik sama eh, banking. Pagi-pagi BCA-nya sendiri udah gap up ya. Sorry, saya close. Pagi-pagi, Beris ya. heeh, pagi-pagi BCA-nya udah gap up ke atas ke level 10.400, tapi secara teknikal BCA-nya juga masih ada target sampai 10.650. Jadi harusnya kalau dia nanti nyentuh di level 10.000, mungkin ada potensi dia bisa mantul balik ke atas, Bu. Boleh nih. Jadi eh, tadi kita udah lihat target-targetnya IISG sampai kira-kira sampai 7637, tapi kita juga satu sisi kita juga harus nyari Support. faktor pendukungnya apa. Ya, oke, Ya, oke, faktor oke. pendukungnya seperti tadi yang udah saya bahas juga, tadi kita harus lihat dari blue chipnya, bankingnya, kemudian brand, TPIA, Iya. cuan, brand, TPIA, aman, itu beberapa Ya, ya, dari saham ya. yang punya market kapitalis yang besar gitu. Iya. Itu sih Bu Leni. Nah, jadi sekarang faktor IHSG-nya nggak melulu cuman 4 bank besar itu ya, Iya, tapi kita harus juga memperhatikan grupnya Prayogo Pangestu itu ya, betul. yang apa namanya, yang sebetulnya yang membawa IHSG all time high itu bukan bukan Bang, kenaikan dari 4 bank besar itu, justru malah tapi dari brand, grup justru brand. brand, iya, Cuan brand brand yang bikin bikin ISG aman naik ya. ke Iya. 7.000. Mm. Sampai ke all time high-nya Heeh. 741,6 ya. Jadi sekarang strateginya boleh nih, kalau dulu itu 4 banking, Telkom Astra. Nah, Telkom Astra itu dulu nggak tahu Iya. kalau di kalangan orang-orang MI itu kenalnya Telkom sama Astra Iya. itu gatekeeper. Jadi ketika banknya lagi koreksi, Telkom Astra itu gantian yang jaga Oke. ISG, yang Iya, maintain iya. ISG. Nah, Heeh. sekarang itu kecenderungannya berubah. Jadi kayak Iya, kalau benar. banking yang lagi naik, brandnya diem Heeh. atau brandnya koreksi. Iya, Ntar benar. gantian Iya, bankingnya betul. koreksi, brandnya naik gitu. Jadi Iya. itu yang masih Iya. udah ada perubahan lah. Iya, iya. Iya. Kalau ini disadari atau enggak sama Lady Friend ya, bahwa memang Iya, sekarang itu kayak semacam kayak timbangan jungkat-jungkit gitu ya. Kalau iya, yang iya, bener. banknya kuat, yang grup PP-nya diem. Tapi Diem. atau kalau mungkin sudah sepi, kayak udah kayak desperate-desperate gitu, grup PP-nya mulai main lagi Iya, gitu kan. iya, iya, bener, Iya, bener, bener. mereka mempermainkan emosi kita Mm-mm, ya. mm-mm. Ya itu Bu, kalau market sekarang itu kalau nggak sabar banget Iya, itu susah. Bahkan iya. kita itu ngerasain sebulan 2 bulan terakhir tuh, bahkan untuk scalping aja, Mm, untuk nyari 3-4% susah. aja itu uh sulit, nggak segampang tahun sebelumnya Iya, gitu. Jadi segitu eh, tipis ya. setiku tipisnya, Betul. karena sebenarnya mungkin ini juga saya sempat ngomong di tempat lain. Jadi kalau mau bilang ISG-nya sepi, sepi iya, tapi satu sisi sebenarnya secara volume transaksi mungkin nggak terlalu banyak berubah dibanding sebelum COVID. Sebelum COVID mungkin juga transaksi segini, cuman yang membedakan jumlah sahamnya, Bu. Kalau Iya, iya. Benar. dulu kan masih 500-an, 600-an. Nah, sekarang kan itu udah capek 900 lebih. 900 lebih kan. Jadi uangnya cuman
nggak berubah banyak, tapi Ya. jumlah sahamnya makin banyak, otomatis Makin pecahan dibagi-baginya makin dibagi-bagi. kecil yang Jadi iya. nah itu yang sampai sekarang tuh IHSG kita transaksi trading di saham itu terasa sepi yaitu. Sepi ya. Iya, karena bandarnya juga ya maksudnya yang eh, Big player. kemarin big playernya juga itu ya apa namanya Mm-mm, bagi-bagi uangnya juga karena mm-mm, kan iya, apa namanya buat suasana juga kondusif untuk psikologi marketnya juga dijaga iya, gitu ya. iya, iya, Mm-mm, betul, betul Bu. gitu. Ya memang kita harus memahami maksudnya KB Friend juga situasi itu selalu berubah gitu ya Mm-mm, karena mm-mm. eh, sebelum COVID itu yang dominan mungkin Big Bang sekarang ini ada grup dari Prayogo Pangestu jadi Iya, memang jadi kita harus aware dan peka mengenai hal kayak gini ya mm-mm, Handi. betul. Harus sabar. Jadi kenapa kok sepi juga karena kan memang jumlah emiten yang terdaftar sekarang ini jauh lebih banyak dan Jauh jadi lebih banyak. dibagi-bagi uangnya juga Iya, jadi itu jadi kayaknya tuh kalau misalnya kita nggak take profit tahu-tahu bitnya hilang udah. hilang. Jadi Iya, jadi antara kita nggak take profit atau profit kita di take orang Bu. iya, atau malah cut loss. Iya, Iya. iya. Jadi jadi harus KP Friend juga harus maksudnya memahami market ini karena begitu sepi jadi harus menurunkan ekspektasinya. Jadi Iya, kalau misalnya iya, wah betul. nanti arah lagi, udah di Iya, segini aja sesuatu cukup udah diambil cukup. gitu ya. Iya, benar, benar. Mencukupkan diri gitu ya Iya, Handi ya. iya, betul. Jangan terlalu banyak berekspektasi tinggi. Iya, iya. Nah, ini Handi, Yap. hari ini kan hari kedua puasa Mm-mm. ya. Handi, tapi kayaknya kok belum banyak ya yang sektor maupun saham yang untuk momen puasa ini ya, Handi. Yang bisa Eh, diperhatikan momen puasa ini. ya, mungkin pertama faktornya adalah yaitu tadi ya Bu, volume transaksi di market itu jauh lebih kecil. Cuman sebenarnya kalau kita lihat momentum puasa setahun 2 tahun terakhir itu udah nggak terlalu Nggak banyak. terlalu ya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak gerak ya karena eh, saya ingat 2021 itu Javanya kenapa, kemudian satu mungkin kalau paling gampang itu kalau sentimen Lebaran puasa dan Lebaran itu adalah dari poultry biasa kan Iya. Cepin, Java itu yang biasa Betul. main. Nah, 2021 itu kalau nggak salah dia kena masalah COGS. Sorry, 2022 kena masalah COGS-nya karena harga gandumnya lumayan tinggi. Kemudian tahun lalu juga Bu dengan perang Rusia Ukraine dari Harga bahan pokok. 2022 harga bahan bakunya juga naik otomatis kena COGS-nya juga. Cuman beberapa minggu terakhir itu kita juga di hot community juga sempat trading Java sama Cepin ya karena itu lebih ke sentimen harga jagungnya juga udah turun karena mereka lagi panen besar otomatis harga gandum segala macam jagung juga turun. Kemudian itu salah satunya berimpact kepada COGS-nya perusahaan-perusahaan seperti Java sama Cepin. Kemudian Java juga ada sentimen induknya yang di Singapura itu mau delisting ya jadi mau private jadi otomatis itu menjadi sentimen cukup baik untuk Java-nya di Indonesia gitu. Nah, so far harusnya mungkin Java masih ada Iya, pergerakan. mendingan Tapi nanti kita berarti akan jadi Java atau Cepin mendingan Java ya. Java sama Cepin kalau saya pilih dua-duanya sih oke Bu, Oh, oke. nggak terlalu bermasalah. Cuman ini kalau ini saya lihatnya target awalnya udah kena di level 1220 ya. Ini mungkin dia akan mulai bergerak lagi kalau nanti dia bisa tembus level 1240 atau 1250. Otomatis kalau dia bisa tembus di level ini maka targetnya akan jauh lebih tinggi, mungkin akan di sekitar 1400 dengan syarat dia bisa nembus 1240. Itu kalau untuk Java. Jadi Java kalau selama seminggu 2 minggu nggak tembus tapi dia koreksi ke level 1175, 1170, maka
ada kesempatan untuk Java untuk kita koleksi sih. Boleh boleh beli. Karena jadi cukup cukup oke. Bentar saya. Jadi mungkin sedikit pola ada model running bottom yang cukup gede di Java. Jadi dia ada target kalau dia break 1250, dia akan target di 1440, 1430. Itu Oke. untuk Java. Kemudian kalau tadi kita sempat bahas Cepin itu masih ada target sampai 5.400. Mungkin kalau dia kuat sampai 5.500. Nah, so far kalau Cepinnya masih ada kesempatan dia koreksi ke dekat 5.000. Nah, itu boleh dimanfaatin untuk si Cepinnya. Gitu, Bu. Oke. Jadi KB Friend boleh pilih yang POW atau Ya, breakout gitu ya? ya, bisa pilih BOW atau breakout. Mm-mm. Ya, itu salah satunya mungkin kalau dari sisi cuman ini kalau saya lihatnya ini kan sebenarnya kalau ayam, cepin, Java sama mungkin beras ya, Bu. Itu Mm-mm. kan mereka ada Program harga operasinya. eceran tertinggi yang diatur Oke. sama pemerintah. Nah, Oh jadi iya, iya, oke. ya, nah that's why buat kita sebagai investor, sebagai trader itu jangan terlalu berekspektasi bahwasan ini Mm-mm. mereka bisa profit yang cukup Mm-mm. gede, nggak bisa Iya, karena iya. harga jual mereka tuh Iya, ditentuin iya. sama Betul. pemerintah. Jadi Betul. baik ayam, cabai, Cabai, oke. Beras. beras ya, Beras. beras itu punya harga Iya, eceran tertinggi. That's iya. why sometimes kalau kita bahas sentimen tuh nggak selalu jadi kenyataan. Jadi Iya, iya, misalkan iya. sentimen harga jagung turun gitu, harga Mm-mm. jagung turun itu belum tentu langsung impactnya langsung ke si perusahaan Iya, seperti iya. Java atau Cepit. Itu Iya. just a sentimen yang orang Mm-mm. anggap mungkin kalau di pasar di market saham tuh kita ada 10 orang, Mm-mm. 9 orang aja anggap bahwa sentimen ini tuh bisa memberi dampak ke perusahaan, otomatis harganya akan naik. Karena Mm-mm. 9 orang ini akan beli Mm-mm. gitu. Dan satu orangnya enggak. Otomatis kan 9 orang ini akan beli saham Mm-mm. Java, Cepin, otomatis harganya naik. Jadi buat teman-teman, sentimen tuh nggak selalu jadi beneran gitu loh. Mm-mm. Jadi Iya, iya. sentimen itu belum tentu menjadi kenyataan. Itu mungkin hanya ya bumbu-bumbu pasar lah ya, Bu. Iya, iya. Biar Betul, rame betul. aja ya. Iya, iya. Iya, karena yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu Iya. memang diatur sama negara ya, kayak Nah, minyak iya, iya. goreng, Betul. ayam. Jadi Mm, mm. jadi memang kita harus juga jangan terlalu ekspektasi terlalu Iya, tinggi gitu ya. iya, Karena kan iya. memang kalau misalnya harga ayam, apalagi menjelang lebaran seperti ini, kalau misalnya terlalu tinggi kan juga nanti kan Kasian. ya opor ayamnya gimana? Iya, benar. Opor ayamnya nggak jadi, Pak. Iya. Oke, berarti sebenarnya di momen puasa ini Idul Fitri sebenarnya ada beberapa mungkin sektornya mungkin seperti sektor ayam, terus mungkin Ada kayak yang lain mungkin kalau saya lihat jasa marga ya, Bu. jasa marga kan mesti mudik ya. Mudik, jasa Oh, marga. Jadi kalau saya lihat ini kebetulan dia kemarin udah secara teknikal udah breakout di level 5150 ya. 5150. So far kalau dia bertahan di atas 5100, maka jasa marga ini masih mampu naik ke atas ya karena baik secara fundamentalnya dia juga cukup bagus, dia secara bisnisnya secara bisnisnya juga cukup saya rasa cukup pintar dalam mengatur ini ya bisnis per tol apa jalan tolnya. Jadi saya rasa eh, jasa marga ini boleh diperhatiin juga ya karena iya, kalau nggak betul. salah saya baca di berita mana diprediksikan mudik tahun ini tuh akan jauh lebih besar Iya, dibanding tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya. sebelumnya ya Bu. Jadi salah satunya jasa marga itu boleh diperhatiin. Selagi di atas 5.100 dia masih ada akan kemungkinan Iya, naik ya. Saya rasa mungkin masih ada target di sekitar 5.800, 5.900 itu juga masih akan jadi untuk trading mungkin kita bisa trading sebulan ini ya bisa dimanfaatin juga iya, untuk iya, jasa marganya
Iya. Kemudian, Karena dia sudah mm, konsolidasi ya. Kemarin kan dia udah naik toh, terus habis itu dia ini lagi konsolidasi ya gitu ya. benar. Nah, ini lagi konsolidasi. Kemarin udah breakout, ini turun lagi Iya. konsolidasi. Ya Kemudian kalau bisa kita, diperhatikan benar. ya jasa marga cukup bagus. Kemudian ada MAPI. Oh ya, MAPI retailnya ini makin ya. retailnya MAPI ya. Saya milih beberapa retailnya. Kayaknya salah satunya, kenapa saya masih milih MAPI tapi nggak milih RALS atau Iya. LPPF yang pertama? Kalau LPPF itu saya melihatnya cenderung banyak sentimen negatif yang Mm-mm. kita nggak pernah kita nggak pernah ini ya Bu ya, kita nggak pernah tahu gitu. Mm-mm, Apalagi mm-mm. kemarin LPPF itu baru ditegur sama BI karena mereka bakal membagikan dividen. Iya, Padahal betul ada bermasalah benar. di laporan keuangannya Iya, mereka. Baik, saya menghindari lah, kita iya betul. mencoba untuk menghindari saham-saham yang seperti itu. Mm-mm. Kemudian RALS, saya rasa bisnis RALS itu secara bisnis, saya rasa udah kalah Sama sama online ya. kalah sama Shopee. online. Karena mungkin kalau RALS itu kan sebenarnya targetnya adalah menengah ke bawah ya Iya, Bu. iya. Ya kan, konsumennya adalah menengah ke bawah. Sedangkan konsumen sekarang mau dia menengah ke atas, menengah ke bawah, itu udah Mm. jago belanja di Shopee, belanja di Tokopedia gitu kan. Iya, Belanja di TikTok apalagi sekarang. iya, Jadi iya orang di tuh udah TikTok. kecenderungan udah males Mm-mm. untuk belanja seperti di RALS Mm-mm, gitu-gitu. mm-mm. Cuman kalau MAPI kenapa saya masih Oke ini. Oke. rekomendasi atau mungkin bisa dilihat ya karena dia punya online yang cukup oke, kemudian Mm-mm, sektor dia nggak cuma di pakaian saja tapi juga lumayan luas ya mm-mm, MAPA itu kan juga lumayan luas. mm-mm. Nah itu yang menurut saya itu masih cukup menarik lah Oke, gitu. oke. MAPA, kemudian Cimori ya. Oh ya. Cimori. Nah, Cimori ini juga kalau nggak salah penjualan paling gedenya itu adalah dari sosis sosis Kenjelernya. Cancel ya. Mm-mm, Nah, Kenjeler itu kan mm-mm, mereknya punya Cimori. Kemudian dia mm-mm. dia juga punya beberapa tempat wisata yang kita lihat Iya. juga cukup bagus ya. Di Mm-mm, Puncak, di beberapa tempat di Tangerang juga ada. Jadi mm-mm, Cimory ini juga boleh perhatiin secara teknikalnya juga cukup bagus. Dia baru breakout di level 4.340. mm-mm, Kemudian hari ini dia koreksi tadi sempat ke 4.420. Nah, mm-mm, kalau beberapa hari ini dia masih bertahan di atas 4.340, mm-mm. kemudian dia nggak turun. Nah, ini teman-teman boleh beli karena secara teknikal ada rounding bottom dan targetnya itu ada di sekitar 5.150. Jadi bisa diperhatiin juga untuk Timor ya. Cimory. Iya. Cuman lotnya kecil-kecil ya, Handi Cuman ya. lotnya Cimori. rada cenderung Mm-mm. tipis. Jadi Kecil-kecil teman-teman tipis. Jadi harus disesuaikan. sizingnya harus Sizingnya harus ya nggak bisa gede-gede. tidak bisa Mungkin kalau gede-gede. belinya 1.000 di kilo nggak? atas 1.000 1.000 juga. lot itu udah harus bagi 2 kali. Jadi Iya. jadi mungkin mainnya maksimal mungkin di 1.000 lot lah. Jadi Iya. biar nanti jualannya juga gampang Mm-mm, gitu. mm-mm. Kemudian Cepin oke. Kalau hoki tuh saya sebenarnya tadi hoki mungkin 50-50 ya Bu, karena masalah beras itu kan hari ini ada berita, tadi juga saya baca Harga ecerannya Bu Leni ya. harga ecerannya dinaikin 1.000 sampai tanggal 23 kalau nggak salah. Jadi Mm-mm, mm-mm. cuman sekitar semingguan, tapi masalah di hoki itu adalah mereka ini kan beli sama konteksnya penggiling ya Bu. Jadi Mm-mm, mereka itu kan nggak punya sawah sendiri, punya mm-mm, petani sendiri, tapi yang mereka lakukan adalah mm-mm, mereka eh, beli berasnya sama penggiling. Nah, mm-mm. masalahnya penggilingnya itu kalau nggak salah naik biaya Mungkin itu ya. harga kita beli berasnya di penggiling itu naik sekitar 20 hingga 30%. Oh, oke. Nah, itu yang jadi masalah kenapa Padahal sebenarnya dia kalau kenaikan. jual nggak boleh tinggi-tinggi ya. Nah, itu Tapi dia jual. masalah di harga eceran tertinggi lagi. Jadi Iya. naik dari secara cost-nya naik Mm-mm, naik cukup tinggi, mm-mm. tapi secara kita jualannya tuh nggak bisa. Jadi itu Iya. yang jadi problem di Mm-mm, mm-mm. hoki dan sampai sekarang kenapa hoki
saya ngeliat nggak akan terbang jauh banget, ya itu mungkin faktornya itu. Karena pasar melihatnya dari segi itu. Kalau enggak kan isu kelangkaan beras itu kan sebenarnya udah bisa Sudah men-trigger bisa naikkan Shopee ya. dan saham-saham beras lain itu terbang. Tapi kenyataannya enggak gitu. Iya, iya. Jadi itu yang mungkin teman-teman boleh bisa concern untuk soal kopi Iya, iya. gitu ya. Jadi untuk yang bisa diperhatikan untuk Mm-mm. Cappy Friend itu untuk saham-saham yang momen lebaran itu ada Java, Java, Cepin, Java Jasa Saving. Marga, MAPI dan Mm. Cimori Iya, gitu ya. iya. Nah itu Ya. mungkin yang beberapa yang saya lihat masih cukup oke lah, Bu. Karena eh, yang saya pertimbangin juga masalah marketnya juga ya, transaksi market gitu. Ini ada yang nanya, untuk perusahaan jual HP gadget apakah menarik untuk saat ini? Era. Menarik juga ya, eral, cuman dari segi teknikalnya era ini nanggung. Sekarang di level 410 dia punya target, dia ada rising wedge secara teknikal terkonfirmasi, ada targetnya di sekitar 370, 366. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Kemudian Aces. Aces juga mungkin masih yang cukup menarik. S-Hardware ini juga boleh dipertimbangin juga. Kalau dia break 865, 870, maka akan ada kemungkinan targetnya ke 1000. Tapi jelas tidak dalam waktu dekat karena proses akumulasinya aja itu dari 26 Oktober. Jadi Oktober sampai sekarang itu Maret, berarti sekitar 5 bulan. Jadi dia kemungkinan butuh waktu sekitar 5 bulan untuk capai targetnya di 1000 ini. Mungkin kalau untuk trading jangka pendek dapat di sekitar 900 masih memungkinkan gitu. 900 sampai 945 masih memungkinkan gitu. Ya, nah, itu mungkin yang bisa jadi pilihan lain juga selain yang tadi saya sebut. Iya. Oke, Handi. Hmm, Ini kita tanya lagi nih. Minggu ya, ini adalah momen pembagian dividen juga kan. Jadi betul, betul. hari tanggal 13 hari ini ada dividen BRI Rp235, terus juga besok tanggal 14 ada dividen BBNI. Nah, ini sebaiknya gimana ya action kita? Kita kalau yang punya ini mau take profit atau hold sahamnya ya? Oke, Kalau kalau dividen terkait banking ini kita harus tahu dulu. Mungkin KB Friend ada yang mungkin belinya untuk jangka panjang. Jelas kalau untuk teman-teman yang pegangnya untuk jangka panjang, investor lah jatuhnya investor. Nah, ini dibiarin aja yang kalau udah punya. Jadi udah kadung nikmati dividen. simpen panjang ya udah simpen aja Iya, ya. iya. Jadi nikmatin dividennya aja. Dividennya nanti hasilnya mau dimasukin lagi digulung lagi boleh, mau dipindahin ke saham lain juga boleh. Jadi kalau mau digulung lagi kapan kok kira-kira masuk? Masuknya itu sekitar Mei, Juni, itu masa-masa di mana sebenarnya ada istilah yang sell in May and go away. Nah, itu masa di mana sebenarnya lagi nggak ada sentimen apapun di market. Jadi di saat itulah ketika bankingnya udah mulai koreksi, misalkan saya punya BRI, nah mau saya gulung nih, nah saya akan belanjanya mungkin di sekitar Mei, Juni atau Juli gitu ya, di bulan-bulan itu kalau lagi koreksi ya kita belanja. Iya. Nah itu satu. Kalau misalkan emangnya dia swingnya cukup jauh, misalkan sekarang udah pegang 20%. Nah, lagi galau mau ambil profitnya aja atau mau dividennya aja atau mau dua-duanya. Nah, itu biasa saya suka saranin coba dihitung ketika menjelang kumdet biasanya itu acuannya adalah ketika dividen yield itu adalah acuan penurunan satu saham ketika udah masuk di fase ex-debt. Jadi kan kalau dividen itu kan pasti ada kumdet, ada ex-debt. Nah, fase ex-debt ini misalkan dividen yield-nya katakan banking itu 4%. Iya, sekitar Maka ada 4%. potensi 4% ya Bu. Nah, jadi ada potensi BRI di saat ex-debt itu turun ke 4%. Nah, hitung teman-teman, saya kan punya 20%, otomatis kalau saya mau dapat capital gain sama plus dividen, otomatis kan saya harus mengorbankan 4% di capital gain, tapi saya dapat 4% di 4% di dividen gitu. Jadi itu dihitung. Jadi mana yang paling
paling cuan, paling profit, ya itu yang diambil. Iya. Jadi itu hitung-hitungan sederhana yang selalu saya Mm-mm. saranin kalau misalkan teman-teman mainnya, ini saya mau ngambilnya cuan apa enggak ya? Mm-mm. Capital gain atau Mm-mm. dividen. Mungkin kalau Mm-mm. 20%, misalnya kita lagi floating 20%, ya mungkin bisa ambil dua-duanya. Tapi kalau misalkan yang kebetulan eh, Di sini dikit. floatingnya cuma Iya. mungkin Mm. 10%, 5%, nah Mm-mm. itu harus dikalkulasi. Mm-mm. Dan buat teman-teman KB yang masih belum punya saat ini, saya rasa nggak cukup bijak Mm-mm. untuk ngambil di saat begini. Kalau Mm-mm. mau itu, saya selalu saranin Bu Leni, kalau ketika orang nih ada bingung, kok saya mau mainnya agak panjang, saraninnya apa? Mm-mm. Kalau saya bilang tuh, saya akan selalu saraninnya banking. Mm-mm. Apalagi kita teman-teman baru belajar, kita nggak usah dulu deh cari yang aneh-aneh, mau nyari yang perusahaannya murah lah, mau Mm-mm. yang canggih-canggih lah, itu kita Mm-mm. jangan dulu lah. Kita sambil belajar, Mm-mm. yang kita ambil nih apa? Mungkin yang kita invest itu adalah banking dulu. Mm-mm. Banking ketika ada masa-masa dia lagi turun itu ada di ya pertengahan tahun, kemudian September itu biasa masa-masa mereka koreksi. Nah, di periode-periode tersebut ya kalian beli cicil. Mm-mm. Ketika mereka turun sehari 3-5% yang kalian beli. Mm-mm. 5% turun lagi ya beli. Jadi cicil aja tiap penurunan 5% kalian beli. Nah, taking profitnya di mana? Taking profitnya itu di antara Februari Maret karena Mm-mm. di Februari Maret itu masa-masa mereka melakukan pelaporan keuangan, Mm-mm. kemudian ada dividen gitu. Mm-mm. Nah itu yang men-trigger saham-saham banking itu lari di bulan-bulan Februari Maret gitu. Jadi siklusnya gampang kan sebenarnya. Beli aja di Mei, Juni, Juli atau mungkin tiap penurunan. Kira-kira udah beli turun 5% kita beli lagi. Turun 50% ya kita beli lagi. Iya, iya. Ya beli dan belinya jangan sekaligus habis, tapi Mm-mm. dicicil, dibagi Mm-mm. beberapa porsi. Mm-mm. Dan begitu dia udah rally, nah periode Februari, Maret, nah itu baru taking profit Iya, gitu. Itu iya. Jadi, simpelnya. mm-mm. Hmm. Jadi di saham sendiri tuh kayak ini ya, petani juga ya. Ada Iya, musim menanam, ada benar. musim menuai, ya kan? Iya, Jadi iya kalau betul, betul. jadi kalau misalnya sekarang ini Januari sampai Maret ini mungkin musim menuai ya. Jadi ada yang butuh Benar. dividen, harga-harga saham juga Ya, tinggi. Nah, nanti kita menanamnya bulan apa? Mungkin bulan Mei, Juni, Mei ya. atau bulan September Mm, biasanya kan mm, jelek mm. banget. Jelek ya. Jadi, Nah itu jadi dimanfaatin untuk kita mm-mm. belanja. Iya, jadi kalau misalnya orientasi dari KP Friend itu memang mau jangka panjang, ya itu harus mengetahui siklus-siklusnya. Ya, Karena betul. IHSG biasanya memang gitu sih, dari bulan Maret itu. Karena Januari sampai Maret ini kan bulan Maret ini kan pengumuman laporan keuangan dan Mm, pembagian dividen. Jadi mm. Maret April itu pembagian dividen sampai sampai April ya. Iya, betul. Jadi, Ya, nah sampai setelah itu April. nggak ada berita apa-apa lah itulah Ya, mereka biasa masa. koreksi. Heeh. Jadi jangan lupa kalau sudah profit itu di take ya, Mm, mm, jangan mm. dibiarkan aja, nanti malah Jangan loss. dibiarkan, jangan dibiarkan sampai Minimal tujuh. diambil, minimal diambil separuh Iya, atau gimana gitu ya. betul. Oke Handi, oke ini Handi sendiri kita kan mau kenalan sama hot community nih, bisa kenalan dengan Oke. hot community. Sebenarnya hot community itu lebih cenderung ke swing atau scalper atau terus kecenderungannya itu mau apa selalu BOW atau belinya breakout atau saham-sahamnya blue Mm, chip atau yang second mm. laner atau third laner, fundamental atau teknikal. Nah, itu coba Oke, dijelaskan kalau ke KP Friend mengenai host community itu bagaimana gitu. kalau hot community itu adalah House of Trader community ya. Jadi Oh, ini komunitas yang kita bangun sejak akhir 2021. Tapi kita sendiri itu udah ada di 2021 awal, cuman kita ganti nama. Kemudian kalau ditanya typical House of Trader community itu seperti apa? Jadi kita hot community, kita komunitas apa House of Trader, tapi bukan berarti kita cuma trading doang, mm, tapi kita juga eh, buat teman-teman kita yang misalkan butuh yang invest jangka panjang ya, kita juga menyediakan beberapa saham-saham pilihan jangka panjang dengan valuasi yang cukup bagus, dengan fundamental yang cukup bagus. Jadi yang kita lihat itu adalah jelas kalau investasi pasti fundamental gitu. Jadi itu yang kita lihat. Kemudian swing kita ada, mau scalping juga ada, cuman yang membedakannya itu adalah
Kalau misalkan mau swing, ya kita sediain di WhatsApp channel. Kalau mau scalping, mau nggak mau harus ikut live trading kita tiap hari. Jadi di House of Trader community kita selalu live trading dari jam 8 pagi, 8.30 lah, 8.30 kita kumpul sampai jam 6, jam 4 sore. Jadi, nah, Dua yang sesi? ikut live trading Dua full sesi? sesi Bu, Iya. Wih. dan tiap hari. Wih. Dan itu udah kita lakuin sejak 2021 sampai Oh, sekarang. iya. Oke. Dan kita live tradingnya itu di Discord, jadi Ya. aplikasi sejenis Telegram. Kita live secara voice, di sana kita ngobrol. Kalau emang lagi marketnya lagi diam ya kita juga ikutan, kadang diem atau kadang kita ngobrol yang lain. Kalau marketnya rame-rame ya kita happy bareng gitu. Jadi semuanya ada. Jadi teman-teman bisa milih. Oh, misalkan saya kerja nih sibuk, ya nggak bisa scalping, ya udah ikut yang menu swing aja. Menu swingnya tapi nggak gerak kok ya, emang karena marketnya lagi nggak mendukung. Jadi kalau misalkan lagi marketnya mendukung untuk swing ya kita pasti akan fokus cenderung ke yang swing trading. Tapi kalau memang marketnya mendukung untuk yang scalping nyari 3-4%, 4-5%, ya udah berarti kita cenderungnya akan fokus di situ gitu. Jadi kita menyediakan semua jenis trading yang ada, begitupun juga kapan harus buy on weakness, kapan harus buy on breakout, itu juga kita lebih lihatnya ke marketnya sih Bu Len, Oke. gitu. Oke. Oh, jadi di HOTS community sendiri itu, jadi pilihan tradernya tuh, jadi sebelum kita menentukan investasi, kita harus tahu diri kita sendiri ya. Ya Kita mau betul. scalping atau kita mau swing gitu. Atau mungkin yang invest tuh ya ada, atau scalper ya buat jajan-jajan ya Iya, ada iya gitu. benar. Karena Jadi, karena gini Bu Leni, banyak orang yang misalkan sorry to say kemampuannya masih terbatas, tapi dia mengharapkan hasil yang maksimal. Kan itu sebenarnya eh, realitasnya adalah itu kan nggak cocok gitu. Jadi kalau misalnya kita apalagi mau di dapat, situasi yang sulit seperti sekarang. iya iya, situasi yang sekarang kadang banyak banyak juga Iya, banyak juga yang tidak memahami kondisi market saat iya, ini. Kenapa kayak berasa kok sekarang susah banget cari cuannya? Karena memang marketnya lagi susah iya, banget karena iya. momentumnya tuh belum di Ah, saham ah, gitu. benar. Iya, Momentumnya iya. tuh belum di saham saat ini. Jadi momentumnya masih di bonds ya, dari 2023 kan kecenderungan uang-uang itu kan masih berada di obligasi segala macam ya, karena bagi manajer investasi, bagi mungkin investor yang punya aset kelolaan dananya cukup besar, itu kan nggak mungkin dia akan menaruh ke sesuatu yang resiko tinggi seperti saham dengan kondisi ekonomi yang bisa dikatakan kurang jelas gitu. Jadi Iya. orang lebih memilih risk. Oke, nggak apa-apa gue dapat misalkan di obligasi 6% atau 5% per tahun. Tapi kan secara risikonya hampir tidak ada gitu. Iya, Hampir resikonya bisa ketakar dibanding misalkan saya masukinnya di saham gitu. Saham resiko cukup besar, iya. fluktuasi harganya juga cukup besar. Nah, itu yang mereka pilih. Nah, teman-teman juga harus memahami itu. Kenapa? Kan jadi memahaminya jangan cuma lihat dari sisi profitnya doang. Sometimes kalau Iya, kita betul. baru belajar kan Bu, kita suka lihatnya profitnya cuma segini doang gitu. Padahal yang harusnya ditanam di awal itu adalah Risk. saya harus mengukur risknya sampai mana. Jadi resiko dulu yang harus perhatiin. Kalau profit itu bonus lah. Profit itu Jaga bisa modal ya. Harus jaga modal gampang. memang. Tapi yang fokus pertama itu adalah harus jaga modal. Jadi yang kita pahami itu adalah harus risknya dulu. Nah, itu yang terjadi. Makanya momentum untuk saham saat ini itu masih belum begitu besar di saham gitu momentumnya. Nanti Jadi mungkin tahun depan mungkin sudah mulai cukup bagus untuk ininya, untuk ya saham. ada saatnya lah ya, Hadi. Ada Ada saatnya, saatnya, ya. ada saatnya, ada Ada saatnya. saatnya. Harus sabar. Jangan sampai pada saatnya kita sudah tidak ada kapital lah, itu yang Iya, penting ada nggak ada saatnya. kapital tapi marketnya baru rally. Nah, udah kita menyesal kan. Iya, seperti tadi Hadi sampaikan bahwa market sekarang itu kita harus sabar ya. Sabar banget. Heeh. Harus sabar. Iya. Sadis, sabar dan Iya. disiplin ya. Iya benar. Oh iya benar, sadar dan disiplin ya, sadis.
Iya, oke. Oke, Bifriend, kalau yang mau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Hot Community, bisa di linknya Instagramnya Hot Community Instagramnya ya, ada atau ya, di di sana linknya Hani ya. informasi yang lengkap. Terus Mm, KB Friend kalau yang punya akun Valburi mm, itu juga, atau masih belum punya mau buka akun Valburi itu juga ada di link bersama profile dengan kita. ini. Nanti bisa dengan ada syarat-syarat segala macam itu, nanti Iya, iya, teman-teman bisa chat ke, bisa DM langsung ke IG-nya langsung, atau mungkin ada WA-nya di iya. profilnya, itu nanti tinggal dicek gitu. Jadi memang harus apa, kalau misalnya yang baru-baru itu sebaiknya memang bergabung dengan satu Ya. komunitas, karena di situ kita bertumbuh bersama, belajar Mm-mm, bersama. mm-mm. Jadi ibaratnya kalau seneng ya seneng bersama, Kalau susah susah bersama. sama bersama. Jadi kalau kita pun begitu, boleh nih. Iya, Maksudnya kita di komunitas juga nggak selalu profit kan. iya, Ada saatnya juga kita loss itu, ya udah, lossnya itu ya udah kita eh, rugi bareng dan iya. ketawa-tawa bareng gitu, biar nggak stres. Supaya nggak stres. Heeh. Iya, iya. Oke, ini tadi itu yang termasuk yang naik itu ada saham-saham kayak apa namanya ini, saham gold itu kan mencapai all time high ya Iya. yang kemarin itu, Mbak. Mm, Terus apa namanya, timahnya ini sudah 2 hari naik. iya. Tadi ada yang tanya juga mengenai timah. Mungkin bisa di-spill chartnya timah, Hani. Timah, timah kalau saya lihat ya. Tins hari ini naik lagi udah Oh dua iya, kali. udah tingginya Kemarin kayak gitu. Hmm. iya Bu, gila. Ini kemarin dia breakout 680, malah kenceng, lumayan kenceng. Secara secara tren mungkin harusnya dia udah patah ya. Iya, Hmm. dia Udah breakout ya. udah udah breakout ya. Iya. Nah, cuman buat masuk sekarang harusnya saya Jangan. rasa juga kurang wise ya, Hmm. karena dia udah naik. Dan saya malah kecenderungan, saya tadi juga sempat searching beberapa saham yang terkait, mungkin kalau 35 orang di sini, kalau saya lihatnya mungkin berkaitan sama Asabri Jiwasraya, Oh, mungkin ada sesuatu, tapi saya baru menduga ya. Jadi ini oh iya. disclaimer juga, baru menduga karena saya ngecek nggak cuma Tins doang, tapi mungkin kalau teman-teman sekarang nggak tahu, masih tahu NIKL juga dulu kan. NIKL itu gerak bareng kan Iya, di iya. zaman Iya, sebelum iya. COVID. Iya, iya. Heeh. Jadi Hari ini malah harus malah naik. hati-hati ya, buangan Iya, malah. heeh. Kemudian ada keras juga Iya, naik. iya. Oh iya, Keras, iya, benar-benar. iya, heeh. Masuk Jadi akal. jadi saya lihatnya kayaknya ini lebih ke sentimen, bukan sentimen dari komunitasnya, tapi mungkin ada Nah, sesuatu di inilah, di instansinya iya, gitu. cuman Padahal kalau di polesnya mm-mm, katanya kan harga timahnya naik, ya, terus apa-apa gitu ya. jadi harus kudu hati-hati. Iya, Dan Tins ini kan kalau nggak salah kemarin baru keluar berita korupsi ya. iya, iya, iya. Nah, berita korupsi. Jadi mungkin teman-teman jangan, kalau sampai sekarang ini belum punya barang ya jangan masuk. Saya Iya, nggak iya. nyaranin untuk masuk. Tapi kalau teman-teman punya barang, misalkan udah beli nih di dekat-dekat 600-an, Mm, ya sekarang tinggal jaga trailing stop. Trailing iya. stopnya kalau dia tutupan di bawah 780 ya silakan di Mm, 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 realisasi profitnya mm, gitu. mm, mm. Itu sih Iya, untuk iya. Tins. Iya. Kemudian Eh, lanjut Bu. kalau kalau misalnya yang sebetulnya ketinggalan tuh malah Inco loh. Kayak Ya, Antam tuh Inco, udah naik, Inco yang ketinggalan. Padahal Inco harga yang belum. nikelnya sih sudah mulai kayak udah bottom, udah mulai naik-naik terus Ya, harga nikel. Kalau harga Inco nikel gimana? itu dari 20 Enam- ribuan tadinya turun ke 16 16 ribuan, ribu, jadi udah sekarang 18 mulai ribuan kan? ya 18.500-an kalau nggak salah Mm-mm, sekarang. Tapi mm-mm. Inconya belum. Iya, Inconya kemarin baru beres soal divestasi sama iya, Inconya US. Jadi sama main ID ya. Mm-mm. sama main ID-nya juga udah beres Mm-mm. di lab. Kalau nggak salah di 3070 ya kalau nggak 750. salah. Eh, Ah, eh, 3700. 150. Iya, Eh, iya, saya lupa. Soalnya sempat simpang siur tiga 3070 atau 3150 kayak. 31. Ya, Iya. 3150 ya. Nah, Heeh. Itu oke. gimana kalau Inco? Eh, kalau Inko, oke. Inko kalau misalnya teman-teman punya, misalkan dia baru konfirmasi akan jalan itu tuh kalau break 4250.
Jadi kalau dia break 4250, dia akan target paling deket tuh di 4760. Jadi Oke. 47, nah itu targetnya Inco dulu, ya karena dia ada rounding bottom seperti ini. Coba breakoutnya di 41 berapa tadi? Andi? Di 41. 4240, 4250 itu Hmm, mungkin lebih oke, aman oke. sih. Iya, iya, iya. Jadi itu Jadi selama boleh, belum tembus itu ya masih 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 akan struggling kan? konsolidasi di sini ya Bu. Mm, 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 mm. Bawahnya mungkin jaga di atas 3920, Iya, 3900. iya, Selagi di atas itu masih cukup oke sih. iya. Masih Karena akan kemungkinannya naik. karena itu apa namanya kayak kan biasa kita sebut trio metal ya, Antam, Timah. Ya, Wah Rio itu Antam. trio Ya, infonya masih belum. Harum infonya ya, masih belum. Harum tuh Harum juga cuman lotnya kecil ya Harum. Harum, ya, Harum kalau biasa kalau lagi jalan tuh memang rada agak tipis. Cuman dia Mm-mm, lagi di resist, bisa mm-mm. kita lihat di sini. Jadi kalau antara dia bisa break ke atas, maka targetnya itu ada di sekitar 1600-an, 1670, 1680. Oke, Tapi kalau enggak mungkin dia akan eh, ayun lagi ke 1260. oke, Jadi mungkin oke. akan ini ya, Iya. akan Ini ada pertanyaan ya, di ya, ADMR Adi. ADMR. Adi. ADMR ya. Nah, Tadi kan ADMR itu kemarin saya kira udah breakout karena iya laporan malah keuangan cukup bagus, tapi malah iya dibanting, dibanting dibanting ke lagi bawah. 114 Nah, ya. Ah, jadi kalau ADMR itu sebenarnya jaga hari ini itu jangan tutupan di bawah iya. 1400 atau mungkin 13. Mungkin kalau mau lebih konfirmasi itu 1360 lah. Itu level level cut loss-nya. Tapi kalau Mm-mm. dia ternyata bisa rebound, ntar sore besoknya juga dia bisa rebound, maka pattern pattern ini masih valid. Pattern ini masih Hmm. valid dengan target yang paling jauhnya itu di 2300. Jadi yang penting kuncinya ADMR itu dia harus mulai bergerak di atas 1530, 1550. Iya, ADMR. Selagi Mm-mm. nggak di atas 1550, 1530 cenderungnya akan ke bawah. Tapi Mm-mm. kalau dia udah mulai ke atas, udah bergerak di atas 1540, 1550, maka kecenderungannya akan mulai mendekati ke level 2000 untuk si Iya. ADMR ini. Iya, tapi itu Itu. kelihatannya rapi ya. Semoga Ternyata rapi, ya. Rapi, jangan sampai turunnya tembus dari naik, itunya. ya. Heeh. Jadi Iya. harusnya masih boleh ditoleransiin lah Iya. sampai 1350. Iya. Mau toleransi sampai hari ini atau mungkin besok Mm-mm. atau mungkin lusa, lihat Mm-mm. pergerakannya seperti apa, ya jadi harusnya masih cukup oke. Iya. Boleh. Lumayan kok. Apa fundamentalnya juga oke, juga Iya, gerakan sahamnya fundamental juga juga cukup lumayan. bagus. Iya, Iya, iya ADMR. benar. Gitu. Terus iya, eh, kalau Cuman yang misalnya cuman yang paling yang emas ya Bu. Emasnya kan udah all time uh, high, tapi iya, emasnya kita nggak apa saham-saham emasnya kita juga nggak kemana-mana. Nah enggak enggak ini kemana. juga saya kadang saya juga aneh gitu. Paling PSAB, PSAB yang terbangnya cukup tinggi, tapi itu mungkin Langsung harusnya suspend. ada langsung suspend dan harusnya mungkin ada corporate action nih. Tapi saya nggak Iya. tahu. Cuman kalau MDKA juga malah masih konsolidasi koreksi di sini. Kemudian paling Antam. Antam saya harapnya mungkin hari ini bisa tutup di atas 1600. Begitu dia tutup di atas 1600, maka dia ada potensi bisa gerak sampai 1780 atau 1800 lah. Iya, iya. Sampai ke situ. Jadi eh, Antam saya berharap mungkin bisa gerak di atas 1600 Iya. gitu untuk Oke, ini ada Antam. pertanyaan terakhir ini, Ya, Handi. Esa, Handi. ESA. Esa. Mm-mm. Oke, ESA, oh sorry. Salah. ESA. Nah, ESA ini secara teknikal ada double bottom. Dia mungkin mulai breakout di atas 565. Ini sebenarnya udah hitungnya udah breakout. Mudah-mudahan sore tutupannya masih di atas 54. Sorry, 550, 560 itu mungkin mudah-mudahan tutupannya di atas itu. Kalau dia udah mulai tutupan di atas 560, maka ada potensi dia naik ke 640 dengan target dari double double bottomnya ini. Jadi Mm. targetnya S1 di 640 dengan syarat
level 560-nya nggak boleh jebol ke bawah Hmm, gitu. oke. Oke, oke, pertanyaan tadi mengakhiri ini ya, apa namanya, di live. Asik banget nih, dapat insight-insight dari Handi ya. Thank you banget ya. Eh, s- eh, sebaik, kita adakan rutin aja IG live kalau Handi pas lagi senggang gitu Boleh, ya. boleh dikabarin Senggang aja. ini ya, enggak. Kita bisa Oke. live Terima lagi. kasih buat Kepi Friend Thank you, semua. Ini terima kasih buat Handi, terima kasih buat Kepi thank you, Friend boleh. yang Thank you. ini ada kata-kata dari Joker nih. Wah, Joker pernah bilang nih, masa sulit itu tidak akan bertahan lama. Hanya orang-orang tangguh yang bisa bertahan. Nah, kita termasuk di itu dalamnya. itu cocok, Orang-orang yang itu tangguh, cocok. yang kuat, yang bertahan di Iya, dalam kondisi ini. iya Udah bener. 2 tahun kan? Iya, Udah 2 tahun nih. 2 tahun ya. 2 tahun Dan ya, ini hampir nih 3 tahun. Hmm. marketnya berat itu berasa Bu 2 Iya. tahun. Eh, Dan ini saya bilang masa saat ini masa sulit ya di saham itu teman-teman manfaatin untuk belajar Iya, mumpung betul. harga sahamnya masih belum kemana-mana Betul. ya sambil kerja di mungkin kayak kantoran sambil kantoran ngumpulin Mm, aset. mm, mm. Nah nanti sambil belajar begitu nanti marketnya udah ready contohnya mungkin market cryptocurrency saat ini ya mereka tuh udah melewati fase sideways fase downtrend dan mereka lagi fase uptrend. Nah, di saat itu teman-teman yang udah dibekali ilmu itu pasti untuk nyetak profit tuh sangat gampang sekali. Nah, so buat teman-teman tuh manfaatin momentum sekarang sahamnya masih belum kemana-mana deh. Deh, yang di quoting tuh ada ilmunya Iya, dulu. betul. Ya, Betul. invest leher Kita ke atas dulu, kita menanam dulu. Ya, kita menanam dulu invest dulu. Iya. nanti baru Baru dituai. dituai. Ya, Ya itu kembali lagi ke sabar itu. Kalau sabar, ditanya sabar sampai kapan ya sabar. sabar Jangan aja. cepat. Sabar aja. Oke. Oke, terima kasih buat Oke, waktunya terima kasih bincang-bincangnya Bu menarik Eni. sekali. Mari Terima kasih Bu kita Eni. berjuang lagi di sesi Iya, 2. Terima kasih Handi, terima kasih terima Kevin kasih Bu. Friend. Sampai Dadah. jumpa. Bye Bye bye. bye. Thank you. Thank you.